Tuhan, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua, ya, terlebih anak-anak muda. Karena anak-anak muda, ya, Tuhan ingin berkarya sama seperti Yesus pada waktu dia sudah mulai anak muda, waktu jadi pemuda, dia mulai berkarya, ya. Sebelum dia melakukan pekerjaan, yaitu pekerjaan yang Bapa lakukan dalam dirinya, ya, dia sudah persiapkan juga. Ya, dia juga sekolah, ya. Dia juga mendapatkan pendidikan. Ya, orang-orang Yahudi itu sangat luar biasa, ya. Ya, sangat membuat mereka pandai. Makanya kita kenal, ya, orang-orang Yahudi pintar-pintar. Ya. Nah, tapi itulah bangsa terpilih sih, ya. Itu juga karena bangsa yang diberkati. Nah, puji Tuhan, saat ini kita ya pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan meneladani, ya, siapa? Ya, Yesus Kristus Tuhan kita ini. Nah, puji Tuhan, ya, saya mendapatkan tema ini pada saat Immanuel menyanyikan. Temanya apa? Nah, saya tanya Tuhan, apa ya Tuhan untuk anak-anak muda? Tema yang tepat. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati, ya, masa depanmu sungguh ada. Wah, iya, Tuhan. Ya, nah, begitu banyak anak-anak muda pada zaman ini, ya, yang benar-benar kita lihat sebenarnya potensi ada, tetapi tidak memiliki masa depan. Karena apa? Mereka salah menggunakan hidup mereka. Mereka karena apa? Tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, ya. Inilah sangat disayangkan, dan lebih sayang lagi anak-anak muda yang Kristen, ya, demikian juga, ya. Coba kita intip ke dunia luar sana, banyak yang narkoba, banyak yang hidup hura-hura, banyak yang hidup benar-benar menikmati dunia ini. Boleh menikmati dunia ini, ya, tapi apakah ada tujuan? Nah, tujuannya kemana? Nah, tujuan kita setelah kita meninggalkan dunia ini hanya ada dua kepastian kita, mau menuju surga atau neraka. Berarti tujuan kita adalah surga. Berarti kita harus mempersiapkan diri untuk masuk kerajaannya. Nah, inilah yang banyak tidak dimiliki oleh anak-anak muda, ya, pada zaman ini. Apalagi zaman ini, zaman yang semakin jahat, ya, kita tahu bersama sesuai dengan firman Tuhan, ya, pergunakanlah hari-hari ini karena hari-hari ini jahat, ya, kata Efesus pasal 5. Nah, sebab itu kita harus perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Jangan bebal, tetapi arif, kata firman Tuhan. Nah, inilah semua kita, baik tua maupun muda, besar atau kecil, ya, kita harus fokus kepada apa yang Tuhan perkatakan. Nah, inilah yang membuat kita memiliki masa depan, karena kita punya tujuan. Jadi yang pertama adalah supaya kita memiliki masa depan yang sungguh ada adalah kita harus memiliki tujuan dulu. Tujuan kita yang pertama, dan memang kita di dunia kemana? Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, tujuan kita pilihannya adalah sorga. Berarti untuk harus pastikan, tetapkan langkah-langkah kita. Setelah kita memiliki tujuan, kita harus ada menetapkan langkah-langkah kita. Nah, di firman Tuhan mengatakan bahwa tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, jadi karena kita tahu tiap langkahku diatur oleh Tuhan, jadi, nah, yang mau memimpin langkah-langkah kita itu siapa? Diri kita kah? Atau Tuhan? Kalau bukan Tuhan, kalau bukan diri kita, ada juga satu oknum, ya, yang di luar sana, ya, yang memimpin dalam kejahatan, yaitu si iblis. Dia tidak tinggal diam. Dan saat ini banyak sekali anak-anak muda yang iblis mau, ya, gerogoti, menguasai supaya dia pimpin. Nah, anak-anak muda
Ya Tuhan sudah tahu. Langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Berarti memberi diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Nah inilah langkah ya yang kedua. Kalau kita mau supaya sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan dan memiliki masa depan yang sungguh ada, ya langkah-langkah kita diatur oleh Tuhan. Dan kata Roma katakan bahwa berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Setiap hari kita harus cari Tuhan terlebih dahulu sehingga sepanjang hari kita diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah yang memimpin diri kita. Sehingga kita tidak takut dan khawatir dengan apa saja yang kita temui pada hari itu. Tiba-tiba dapat kekejutan, jumpai ya hati yang tersinggung, umpamanya karena ada saat ya di situ kita latih. Oh ya, Tuhan berkata demikian. Ya, kita lakukan saja apa yang kata Tuhan. Ya, manusia kita daging ya, lemah, tetapi roh itu penurut kata Tuhan. Jadi, kita harus meminta lagi pada saat hati kita tersinggung. Ya, dengan lemah kita minta kepada Tuhan untuk menguatkan hati kita untuk bisa menghadapi keadaan itu sehingga hati kita jadi kuat. Itu kalau atau tiba-tiba kekejutan, tiba-tiba mendapatkan hal yang kita dengar, hal-hal yang tidak enak didengar. Nah, kita harus lagi mengingat Roh Tuhan memimpin kita. Kita harus apa? Kuatkan hatimu, ya. Percaya kepada Tuhan. Nah, itulah itu. Kalau kita dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus yang akan mengingat-ingatkan kebenaran firman Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita kuat menghadapi segala situasi yang ada. Nah itu ya para anak muda. Nah sehingga kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita datang dulu kepada Tuhan. Itu baru namanya dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kita percaya langkah-langkah kita ke depan Tuhan yang pimpin. Nah, kalau langkah-langkah kita dipimpin oleh Roh Tuhan, kita tahu kalau kita berjumpa dengan siapapun yang kita tidak rencanakan, itu berarti dari Tuhan, bukan secara kebetulan. Nah, kalau orang dunia akan mengatakan bahwa itu kebetulan, tetapi karena kita tahu bahwa kita dipimpin oleh Tuhan, berarti itu tidak kebetulan. Nah, apabila kita bertemu dengan seseorang, kita tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang hendak saya lakukan? Nah, Tuhan yang akan berikan kepada kita hikmatnya, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang kita lakukan. Pasti dalam kebenaran. Nah, ini masa depan sungguh ada juga, ya. Benar-benar kita lihat. Mari kita baca dulu di dalam Amsal pasal 23 ayat 8 Amsal 19 ayat 20 dulu, ya, kita baca firman Tuhannya bagaimana Tuhan menyatakan bahwa masa depan kita sungguh ada, ya. Lihat. Amsal 19 ayat 20. Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amin. Amin. Itu dia. Nah, nasihat dan didikan supaya kamu menjadi bijak. Karena apa? Kita ini semua dari orang-orang yang tidak tahu, menahu dengan apapun juga. Ya, kita bukan orang yang maha tahu. Apalagi anak muda ya, baru masuk juga dunia yang baru. Dari remaja ke pemuda, akan banyak kita ketahui hal-hal yang baru. Nah, kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari Tuhan, wah bahaya. Ya, kita akan salah mengartikan sampai salah memutuskan. Nah, ini yang berbahaya. Jadi, mari kita terima setiap nasihat dan didikan dari Tuhan. Kalau nasihat, siapapun dia bisa beri nasihat kepada kita. Kalau kita salah,
perlu nasihat, bukan? Nah, banyak yang nggak suka dengar nasihat. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, nah karena mau ada masa depan, kita harus terima nasihat. Karena tidak semua hidup kita benar. Ya, saya pun sudah usia demikian 60, masih dinasehati oleh anak-anak saya sendiri, termasuk Immanuel. Kalau Immanuel tahu kebenaran dan dia lihat mamanya kayaknya salah ini, dia bilang nasihat. Nah ini nasihat, kata firman Tuhan adalah ujungnya emas. Wah, siapa yang mau terima emas? Ya, semua suka. Nah, nasihat dan juga didikan. Didikan itu banyak ya. Ya kalau nasihat banyak ya, bisa kita terima dari firman Tuhan, dari khotbah, juga nasihat dari orang-orang sekitar kita yang tahu kita semua, yang mengenal kita, bahkan ya guru-guru ya yang melihat diri kita supaya kita tidak salah langkah karena mereka mengasihi, mereka nasihati. Nah, luar biasa kan? Jadi terima nasihat ya. Jangan seperti orang bebal, tidak suka akan nasihat. Nah, kalau didikan, nah ini didikan lebih lagi. Kalau kita bebal, kita agak nggak mau dengar nasihat, kita dididik. Ini luar biasa. Kita harus terima. Ya, ini dulu ya pengetahuan ini. Lalu ada juga didikan yang sudah keras. Karena kita nggak sadar-sadar dan nggak bertobat. Nggak mau keluar daripada kebiasaan yang sebenarnya sudah salah. Nah ini didikan. Dan nyeri benar kalau sudah jatuh di tangan Tuhan. Kalau didikan dari Tuhan itu, wah bisa sampai sakit. Ya bertahun-tahun. Yang kita harus, harus bergumul lebih lagi. Ya, tapi kalau kita sudah dapat nasihat, mari kita dengar saja. Langsung taat dan kata firman Tuhan menjadi penurut-penurut Allah, ya, menjadi anak-anak yang kekasih, ya, anak-anak ya kesayangannya, ya, selalu dengar-dengaran. Itu dia, ya. Makanya firman Tuhan katakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depanmu. Ya, masa depan kita sungguh ada. Dan berikut coba kita baca lagi di dalam Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Di situ ayat 18 ya. Kalau kita baca dari ayat 17 ya, dikatakan mengenai hubungan dengan sesama. Ya, saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, jadi ada bagian ya. Di sini dikatakan bagaimana kita juga dalam ada hubungan dengan sosial, hubungan semua orang tidak pernah hidup sendiri. Selalu ada lawan bicara. Ya, minimal satu orang. Ya, selalu kita mau berteman, ya, apalagi sudah berbanyak orang. Nah, kita hidup memang sesuai dengan hatinya Tuhan. Jangan memiliki hati yang iri, karena kalau di firman Tuhan, kalau ada iri hati akan ada bagai macam-macam perbuatan jahat akan keluar. Anak-anak Tuhan tidak memiliki hati yang iri, ya, karena itu tidak akan ada masa depan kalau hati iri, ya. Kita harus memiliki hati Yesus, hati yang baik kepada sesama, hati yang mengasihi, ya, hati yang mau memberkati, ya, tidak lihat orang lebih kita iri. Oh dia lebih hebat dari saya. Jadi iri. Wah, itu bahaya, akan menjegal-jegal itu. Akhirnya kita nggak punya masa depan karena kita hanya mikirin itu orang aja. Kita tidak mikirin diri kita, padahal diri kita sementara lagi berjalan naik. Tapi kalau lihat orang begini begitu, akhirnya kita jatuh sendiri, ya. Bahkan keinginan untuk menjegal dia, mau buat dia jatuh, ya banyak kita lihat di luar sana kan.
banyak orang jugal-jugalan, banyak orang mau melakukan pembalasan buat dia supaya dia jatuh. Kita tidak ada yang memiliki seperti itu. Karena itu orang-orang yang nggak akan ada masa depan. Ya. Tapi hiduplah takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan menguasai tiap anak-anaknya, anak muda, wah, dia akan takut seperti yang Immanuel katakan. Harapannya ya di tahun 2022 ini adalah dipakai Tuhan lagi. Supaya dia lebih maju, berarti Immanuel mengarahkan mata hatinya ke depan. Dia mau maju. Dia mau maju ya. Demikian juga kita semua. Ya, supaya kita bertumbuh bersama, belajar kenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, ini dia. Kalau takut Tuhan, dia pasti dekat Tuhan. Dan jauhi dosa. Nah, yang berikut adalah saya mau buka di dalam Amsal 24 ayat 14. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikian hikmat untuk jiwamu, jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Nah, hikmat sangat penting bagi setiap kita. Kalau kita baca dari Amsal 1 sampai Amsal 31, kita akan kenal hikmat itu luar biasa. Ya, dari kita tidak bisa ngomong, firman Tuhan jadi kita bisa ngomong. Ya, Tuhan bekerja dengan hikmatnya. Bahkan di Ibrani pasal 1 Yakobus ya, pasal 1 ya, katakan apabila engkau kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Ayo anak muda. Ya, kalau kita tidak tahu mau bagaimana, apa ya kita mau lakukan, ada seperti stuck begitu ya, langsung minta kepada Tuhan yang tahu jalannya. Minta hikmat. Ya, lihat Salomo. Salomo itu luar biasa hikmatnya. Ya, luar biasa. Dan dia permintaannya waktu Tuhan tanyakan kepada dia, Salomo, kamu mau apa? Dan dia cuma minta hikmat. Ya, minta hikmat untuk dapat mengetahui mana yang benar dan yang tidak benar, menyelesaikan masalah. Itu Salomo. Ya, dia tidak meminta kekayaan, dia tidak meminta hal-hal materi, ya, tetapi dia minta hikmat. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Kamu tidak meminta kekayaan, tetapi engkau cuma minta itu, aku akan memberikan engkau hikmat yang kau minta dan juga kekayaan dan umur panjang. Nah, tapi kalau umur panjang dia bilang, asal kau lakukan kebenaranku, firman Tuhan. Luar biasa, itu akan mengikuti. Jadi kalau berkat sih sebenarnya tinggal mengikuti. Kita asalkan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah ini, firman Tuhan ini, hikmat untuk jiwamu ini. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan. Jadi teman anak-anakku, jadi mari kita selalu cari Tuhan. Minta selalu hikmatnya dalam segala apa yang kita kerjakan. Lebih kebenaran firman Tuhan. Menguasai penuh, memenuhi pikiran, hati. Ya, memenuhi segala keberadaan kita. Sehingga kita berjalan dengan firman Tuhan. Mari kita melihat tokoh-tokoh seperti Yusuf ya, luar biasa dia sudah dicemburui oleh kakak-kakaknya, dan kita tahu bersama bagaimana Yusuf melewati usianya itu ya, bagaimana dia sampai dijual ya, dan dia dibuang di perigi, nggak enak kehidupannya, tetapi lihat dia tetap hidup dalam kebenaran. Karena apa? Dia sebelumnya mendapatkan mimpi yang dari Tuhan itu. Nah inilah, tentu pikirannya itu ya sudah terbawa kepada tujuan. Jadi tujuan kita penting. Dan mimpi adalah visi. Visi itulah tujuan. Jadi kita anak-anak muda harus memiliki visi, yaitu tujuan.
Sehingga arah pikiran kita akan ke sana. Jadi mau apapun yang terjadi dalam diri kita, lihat Yusuf, dia lewati semuanya, dia tetap ada dalam kebenaran. Dia tidak membalas kakak-kakaknya, dia tidak mencari ruang waktu untuk mau menyerang mereka. Ya, tidak. Ya, dia sepertinya berjalan seperti mengikuti arus saja ya. Arusnya Tuhan, bagaimana Tuhan bawa. Panjang juga perjalanannya sampai dia menjadi ya kepercayaannya Firaun ya pada saat itu. Dan lihat, akhirnya dia katakan, ya aku dibawa oleh Tuhan di Mesir untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yaitu Israel. Itu luar biasa Tuhan pakai dia. Tuhan sayang sama dia. Nah inilah suatu perjalanan yang dari Yusuf yang kita bisa lihat ada masa depan kalau hidup takut akan Tuhan dan selalu minta hikmat Tuhan, tetap tenang menghadapi segala sesuatu, ya, dan berjalan bersama Tuhan Yesus, selalu bertanya-tanya pada Tuhan dan lihat Tuhan akan bawa ya kita meraih kesuksesan demi kesuksesan sama seperti Yusuf sampai menjadi seorang yang dipercayakan oleh Raja Mesir pada saat itu. Luar biasa. Dan memelihara keluarganya, yaitu Yakub dan semua anak-anak. Dan dibawalah mereka ke Mesir dan dipelihara di situ sampai Tuhan harus mengeluarkan. Karena mereka sudah menjadi besar, bangsa yang besar di Mesir, akhirnya mereka keluar dari Mesir. Nah itulah perjalanan Israel ya yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Nah inilah kebenaran firman Tuhan yang anak-anak muda bisa terima. Ya mari kita mulai fokus kepada Tuhan. Ya ingat tiap langkahmu diatur oleh Tuhan. Jadi berilah dirimu selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Ya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk malam ini. Engkau telah berbicara kepada anak-anak muda ini Bapak, bahwa masa depan mereka sungguh ada. Mereka tidak takut karena mereka memiliki Tuhan. Mereka percaya bahwa langkah-langkah mereka diatur oleh Tuhan. Dan mereka hidup takut akan Tuhan. Menjaga hidupnya untuk menjauhi dosa. Untuk tidak menyentuh dosa dan tidak mau melakukan kejahatan. Mereka tidak ada iri di dalam hati mereka. Tetapi mereka terus tetap teguh di dalam kebenaran. Maka Tuhan akan membawa mereka semakin hari semakin naik, mencapai tingkat puncak karier mereka, Bapak. Dan inilah Tuhan yang kami yakin dan percaya. Tuhan menolong semua anak muda ini, seluruh anak-anak muda daripada HIM. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati dalam nama Yesus. Amin.